ada satupun dari kita yang sempurna. Kita percaya bahwa itu adalah salah satu alasan mengapa Tuhan ingin kita bersama-sama. Kita semua ada di sini untuk saling membantu dan mendukung melalui setiap langkah kehidupan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat berjalan sendiri. Terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini. Shalom, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan juga ada yang di rumah. Puji Tuhan kita boleh sama-sama berkumpul untuk menyembah nama Tuhan. Satu hal yang saya percaya Bapak Ibu, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, amin. Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita mau sama-sama nikmati hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan pagi ini, siang ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih untuk keluarga yang ada Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Buat kami tetap percaya sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, berdaulat di tempat ini Tuhan. Kami berdoa, amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan, kita mau sama-sama deklarasikan. Tuhan adalah kekuatan kita. Sebab itu kita mau percaya sama Tuhan, amin. Yes. Amin Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari angkat tanganmu katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Yes. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin Tuhan. Katakan Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan.
Itu benar Tuhan walau bumi, amin, gunung-gunung, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, kau cintamu padaku takkan pernah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Amin, amin, amin. Yes. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Sebab kasih setia Tuhan gak pernah pergi dari setiap kita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama sambut. Kita mau sama-sama nikmatin hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Satu hal yang kami tahu dan kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan gak pernah pergi dari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyembah Engkau. Pagi hari ini Tuhan kami mau menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari ucapkan syukurmu Bapak Ibu. Mari angkat suaramu naikkan ucapan syukurmu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Engkau baik. Haleluya. Kau gunung batu keselamatanku Tuhan. Kau perisaiku, kota bentengku Tuhan. Berjalan bersamamu Bapa, ku tak takut. Berjalan bersamamu Tuhan, ku tak goyah. Sebab Kaulah kuat kami, Kaulah kekuatanku Tuhan. Kaulah pengharapanku Tuhan. Engkaulah keselamatanku. Oh Tuhan, tinggal tenang dalam Tuhan, itulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Kaulah jawaban
jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Katakan Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu saat ku berdoa. Kuasa-Mu Tuhan kami percaya. Tuhan, ku percaya. Amin Tuhan. Kuasa-Mu kami rasakan hadirat-Mu. Amin Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Saat kami datang, kami berdoa Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Bapak, mungkin masalah kami terlalu besar Tuhan. Mungkin masalah yang kami hadapi nggak selesai-selesai Tuhan. Mungkin keadaan kami nggak sesuai dengan apa yang kami inginkan Tuhan pagi ini. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa ada kuasa Tuhan. Ketika kami berlutut ada kuasa Tuhan. Buat kami mencintai Engkau Tuhan. Buat kami mencintai Engkau Tuhan. Buat kami jemaat GPDI Kasih Persaudaraan mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkaulah jawaban doa kami. Yesus, kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu nyata, kami percaya. Oh, kami percaya Tuhan. Oh, hati kami percaya. Yalah Bashe, kami percaya Tuhan. Hati kami percaya Tuhan. Yalah Bashe. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ini deklarasi iman kami Tuhan.
mengimani pujian ini Tuhan. Yes. Kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pujian ini. Kami percaya Tuhan, saat kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tema di bulan Desember ini adalah Love Your Church, cintai gereja lokal. Seberapa penting arti gereja lokal bagi kita? Di masa-masa pandemi sekarang ini, hampir seluruh gereja dibekukan untuk beribadah di rumah Tuhan. Kita beribadah secara online, kita bisa mendengarkan ibadah-ibadah lewat YouTube dan lewat media apapun. Di satu sisi mungkin kita senang, kita bisa memilih tema yang kita mau, tema khotbah yang kita suka, kita bisa memilih hamba Tuhan yang kita suka, kita bisa pilih apapun yang kita mau. Tapi saya secara pribadi, saya lebih suka dengan gereja lokal. Karena di dalam gereja saya menemukan banyak hal. Di dalam gereja lokal adalah saya menemukan Tuhan secara pribadi. Di dalam gereja lokal saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengalami perubahan hidup dan saya merasakan sesuatu yang tidak saya dapatkan di saat teduh di rumah atau di tempat lain. Bagi saya gereja lokal adalah sangat penting untuk hubungan kita dengan Tuhan dan penting untuk hubungan kita dengan sesama. Di dalam gereja lokal saya bisa beribadah bersama dengan teman-teman, kita menyanyi bersama, kita menyembah bersama, dan kita merasakan hadirat Tuhan yang mungkin tidak kita rasakan seperti kita beribadah di rumah atau kita ibadah pribadi. Saya percaya di saat ada hati-hati yang tulus menyembah Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan yang berbeda dan atmosfer yang berbeda. Saya belajar untuk mendengar suara Tuhan. Saya belajar untuk merasakan hadirat Tuhan yang sesungguhnya. Dan bagi saya, gereja adalah pembentukan yang luar biasa untuk kita. Di dalam gereja kita mengalami hal-hal yang mungkin kita tidak alami di luar sana. Di dalam gereja kita bertemu dengan orang-orang satu iman. Mungkin kita berpikir bahwa di gereja kita bertemu dengan orang yang suci, dengan orang yang kudus, orang yang baik. Tapi kenyataannya kita bertemu dengan begitu banyak karakter orang dan begitu banyak pribadi-pribadi yang berbeda. Mungkin kita sering merasa kecewa, merasa tersakiti, bahkan kita juga sering mengalami kepahitan. Justru disitulah saya merasa dibentuk di dalam gereja. Belajar untuk menerima mereka apa adanya, belajar mengasihi mereka tanpa syarat, belajar menerima setiap perbedaan maupun karakter-karakter yang berbeda, dan belajar mengampuni, belajar mengasihi, dan belajar menerapkan firman Tuhan yang sebenarnya. Di dalam gereja, saya merasakan itu seperti sebuah bengkel mobil. Saya adalah seperti mobil yang rusak. Di dalam bengkel, mobil itu pasti akan mengalami servis dan perbaikan. Mungkin ada komponen-komponen yang sudah bergeser akan diletakkan ke tempat yang semula. Mungkin ada apa yang mampet
atau segala ada sesuatu yang rusak yang harus dibetulkan, dan itu akan dibetulkan dan sehingga menjadi baik, dan hasilnya mobil itu bukan hanya bagus tapi bisa dipakai, bisa dinikmati. Demikian juga dengan kehidupan kita di dalam gereja. Kita seperti sebuah bengkel. Hati kita, karakter kita, pribadi kita, roh kita dibaharui. Sebanyak apapun yang menjadi kebutuhan, apapun kerusakan-kerusakan yang kita alami, saya percaya di saat kita memiliki motivasi yang benar di dalam beribadah, kita tulus dan belajar untuk menerapkan firman Tuhan, segala sesuatu yang tersumbat, segala sesuatu yang rusak, yang konslet, itu akan Tuhan benarkan. Tergantung kita menerima untuk diproses, kita menerima untuk dibenarkan, kita menerima untuk diperbaiki, meskipun mungkin sangat menyakitkan. Tapi saya percaya di saat kita perlahan demi perlahan segala sesuatu yang tidak benar itu dibenarkan, kita akan jadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, pribadi yang berguna, pribadi yang dapat dinikmati oleh orang lain. Mereka akan melihat perbedaan di mana orang yang dipulihkan oleh Tuhan dan di mana orang yang mengenal Tuhan, di mana orang yang hidup di dalam Tuhan dan menjadi berkat luar biasa menjadi orang sekelilingnya. Itulah arti gereja bagi saya. Sampai saat ini saya juga jauh dari kata yang sempurna, tapi saya mau dibentuk, saya mau segala sesuatu yang bergeser tidak pada tempatnya Tuhan kembalikan lagi kepada tempat yang sebenarnya, sehingga saya berada di tempat yang sebenarnya, di mana sesuatu yang tersumbat, sesuatu yang konslet, Roh Kudus Tuhan akan memulihkan, akan memperbaiki, sehingga segala sesuatu yang Tuhan percayakan, yang Tuhan beri, itu dapat berfungsi sebagaimana adanya. Dan saya berharap kita semua akan menjadi sesuatu seperti mobil yang sudah selesai diservis, yang sudah selesai dicat, yang menjadi bagus, menjadi indah, dan bisa dinikmati oleh orang yang membawanya, orang yang menaiki mobil itu. Dan satu hal yang saya tahu, bahwa dalam setiap mobil itu bukan hanya suatu kenyamanan, tapi juga mengutamakan keselamatan untuk sampai kepada tujuan yang kita tuju. Dan saya percaya di saat kita diperbaiki oleh Tuhan, orang akan nyaman dengan kita. Dan lebih dari itu, tujuan utama dari kita mengenal Tuhan adalah membawa keselamatan Kristus bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan. Seperti mobil itu membawa keselamatan bagi penumpangnya, biarlah kita juga membawa keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan di sekeliling kita. Itulah kesaksian yang saya berikan mengenai gereja lokal, betapa pentingnya arti gereja lokal bagi hidup kita. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu Saudara, kok kayaknya tegang semua ini. Coba senyum dulu, kiri kanan, muka belakang. Oh susah ya, senyumnya masih tertutup masker. Selamat siang, selamat datang di Mall Season City, selamat kita berbakti bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Sehat semuanya? Luar biasa, tema kita bulan ini adalah Love Your Church. Katakan sama-sama, Love Your Church. Waduh, ya kita sudah masuk di bulan Desember dan
Saya berdoa kita sama-sama tetap semangat, tetap bersuka cita. Mungkin di bulan Desember tahun ini tidak seperti bulan Desember tahun-tahun lalu karena kondisi dan situasi, tapi percayalah Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita santai nih Bapak Ibu Saudara ya, jangan terlalu tegang, kita ngobrol-ngobrol, kita belajar sama-sama. Bapak Ibu Saudara harus mengerti sama-sama bahwa gereja itu adalah sebuah wadah untuk membawa jemaat ke tempat yang lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, kita berdoa sama-sama, Bapak Ibu Saudara akan bertumbuh untuk menjadi lebih baik. Tidak dengan paksa, tidak manipulatif. Ya, manipulatif apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya, tidak manipulatif, tidak dibuat-buat, tidak diintimidasi, tidak dipaksakan, tetapi kami sebagai pemimpin harus belajar menjadi contoh, menjadi teladan, dan kami tidak bisa memaksa. Dan saya berdoa sama-sama pemimpin-pemimpin Komsel yang ada, kita sama-sama belajar jadi contoh, jadi teladan, dan kita tidak bisa memaksa. Haleluya. Ya, 2 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang kedua berkata begini, 2-3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu Saudara, saya mau menyapa juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online melalui Zoom. Selamat bergabung, boleh ditampilkan? Waduh, boleh buka kameranya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Ada sekitar 30 orang ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa mendengar suara dengan jelas? Di rumah masing-masing dengan jelas? Iya, haleluya. Puji Tuhan. Oh bisa, oke, sekarang boleh tolong di mute lagi suaranya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa memerintah, saya tidak bisa memaksa teman-teman untuk melayani, saya tidak bisa memaksa para volunteer untuk melayani, untuk bekerja, karena pelayanan itu adalah sukarela Bapak Ibu Saudara, volunteer. Gereja tidak membayar teman-teman untuk melayani. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, begitu banyak jemaat. Ini nanti saya akan tampilkan foto-foto, ini perwakilan ya. Mungkin Bapak Ibu nggak ada di foto itu, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara punya hati yang sama. Amin. Rindu melayani Tuhan, mencintai gereja Tuhan, mencintai gereja lokal Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bersyukur dan saya berterima kasih kita berada di sebuah gereja lokal yang sama, dan saya rindu kita semua bisa menjadi lebih baik, kita melayani dengan baik, dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah ini Bapak lihat, Bu lihat ini anak-anak muda, orang-orang muda sedang mempersiapkan segala sesuatu yang harus dipersiapkan. Mereka bekerja dengan sukarela, mereka melayani dengan sukarela Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan segala sesuatu agar bisa berjalan dengan baik. Mohon maaf teknologi terlalu canggih, masih sangat canggih, kita sedang berusaha untuk bisa mengerti dan bisa melayani dengan lebih baik lagi. Haleluya ya. Dan yang terbaru, banyak foto-foto teman saya tidak bisa tampilkan semua, tapi yang terbaru Bapak Ibu Saudara, karena masa pandemi kita buat bilik desinfektan. Tadi Bapak Ibu masuk lewat bilik enggak? Masuk enggak? Iya, iya masuk ya. Ada yang setelah masuk keluarnya berubah enggak? Oh enggak. Ya, lagi dipersiapkan ini sampai malam-malam dipersiapkan. Terima kasih teman-teman.
kami sampai nggak enak, saya sama Christine sampai nggak enak hati, dan ya kita bersyukur bahwa seluruh jemaat mengasihi Tuhan, mengasihi gereja Tuhan, mengasihi gereja lokal dan mau melayani, memberikan yang terbaik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, Christine bilang, aduh jadi nggak enak nih malam-malam, ini hari Jumat malam kalau saya nggak salah. Ya, mungkin sudah bisa santai, sudah bisa nonton, bisa mungkin acara keluarga, tapi masih sibuk menyiapkan bilik desinfektan. Tapi ini kata anaknya, coba ada suara anaknya bisa jelas nggak? Ya, ini pendek sekali, jadi Bapak Ibu tolong siapkan telinga untuk menangkapnya. Ya. Dan mudah-mudahan. Kenapa itu? Ada apakah gerangan? Oh sebentar, kesalahan. Oh jadi echo semua. Ya, kita sedang mencoba Bapak Ibu Saudara menggabungkan suara dari mixer, sound system dan sebagainya. Jadi mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Oke, silahkan suaranya. No, Auntie, it was fun doing this. Wah, dia bilang, no anti, nggak repot kok, ini fun katanya. Begitu ya, kalau nggak salah ya. Ya, oke, ada gambar satu lagi dan ada suara satu lagi, silahkan. Don't feel bad, Auntie Christine. It's no biggie. It was fun doing it. Ya, Bapak Ibu mengerti? Enggak kan? Enggak kan? Yang enggak bilang enggak, ayo. Yang enggak mengerti? Oh, cuma sedikit. Yang mengerti berarti mengerti semua ya? Ya, baguslah. Ya, saya juga enggak ngerti. Tapi intinya bahwa mereka senang melayani. Nah Bapak Ibu Saudara, kemarin Sabtu teman-teman kita mempersiapkan bilik desinfektan, mempersiapkan dekorasi-dekorasi, dan tadi pagi mungkin sekitar jam 10-an mereka sudah hadir untuk mempersiapkan segala sesuatu sampai ibadah ini bisa berlangsung. Kasih tepuk tangan dong, benar kok. Iya, tepuk tangan. Bapak Ibu Saudara, itu adalah suatu nilai di dalam pelayanan bahwa mereka semua volunteering, ya mereka berlayani dengan sukarela dan saya tidak bisa memaksa mereka melakukan itu Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa memaksa. Nah mengapa mereka bisa melakukan hal itu? Saya berdoa mereka melakukan hal itu karena mereka mengasihi Tuhan tentunya dan juga mengasihi gereja lokal. Dan satu kerinduan dari saya Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat yang ada satu waktu nanti juga ikut terlibat dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita mau dengar dua kesaksian ya, 2 menit pendek saja. Ya, kenapa mereka teman-teman mau melayani Tuhan. Oke, silahkan di slide selanjutnya. Saya duduk dulu. Maaf belum ini yang ada kesaksian. Ya, ada Ika dan Desrika. Oke, silahkan. Kenapa aku memilih untuk melayani? Karena yang pertama karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus sudah baik banget. Yang kedua karena Tuhan Yesus tuh baik banget mengirimi aku orang-orang yang luar biasa. Di saat aku datang ke gereja dengan latar belakang sisi gelap aku, tapi orang-orang yang luar biasa yang Tuhan kirimin buat aku, mereka menerima aku apa adanya tanpa ada rasa dihakimi, bahkan mereka menganggap aku sebagai keluarga. Mereka melayani aku dengan penuh kasih dan dengan penuh rasa keluarga. Dan yang terpenting adalah mereka mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan dan kebenaran Tuhan yang buat aku merasa diberkati. Ko Jeff, Ci Christine, Ci Noni, Ko Desriko, mereka tuh kayak mau menarik aku keluar dari zona gelap aku untuk ke kehidupan yang lebih baik. Dan yang aku rasain, mereka tidak mau memimpin, tapi mereka mau menggandeng tangan aku untuk berjalan bersama-sama ke arah yang lebih baik. Itu yang buat aku merasa diberkati dan merasa dilayani dengan luar biasa banget. Banyak harga yang mereka bayar buat melayani aku. Dan aku terpanggil untuk aku juga bisa melayani. Aku terpanggil untuk aku bisa memiliki kehidupan yang berdampak positif dan bisa memberkati orang-orang sekeliling aku. Apapun itu harga yang harus aku bayar,
aku pengen melayani orang-orang di sekitar aku dengan penuh kasih dan kekeluargaan seperti yang aku rasain saat aku datang ke gereja GPDI Kasih Persaudaraan. Jadi itu alasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Dan satu lagi Bapak Ibu Saudara silahkan. Kenapa saya melayani? Karena yang pertama, saya mengasihi Tuhan. Kenapa saya mengasihi Tuhan? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi saya. Dia berkorban, Dia menyelamatkan saya, mengampuni seluruh dosa saya. Itu sebabnya saya mengambil keputusan untuk melayani. Yang kedua, kenapa saya melayani? Karena saya mengasihi gereja lokal, yaitu GPD Kasih Persaudaraan. Kenapa saya mengasihi GPD Kasih Persaudaraan? Karena yang pertama, saya mengenal Tuhan, saya lahir baru dari GPD Kasih Persaudaraan. Yang kedua, karena menurut saya GPD Kasih Persaudaraan merupakan sebuah rumah di mana di rumah ini saya banyak belajar, saya banyak diajar. Di rumah ini pelayanan dipakai untuk memaksimalkan saya, bukan saya dipakai untuk pelayanan, tapi melalui pelayanan seluruh talenta, seluruh apapun yang Tuhan berikan kepada saya bisa jadi lebih maksimal. Dan yang terakhir, tentunya karena ada Bapak Gembala, ada Bapak Rohani yang begitu luar biasa, dan juga Ibu Gembala yang luar biasa yang selalu mensupport saya dengan tulus. Saya dikirim belajar kemana-mana, ke gereja A, ke gereja B, ke gereja C. Saya diutus untuk ikut seminar, untuk belajar terus dan mengembangkan seluruh potensi, seluruh talenta yang Tuhan berikan buat hidup saya. Dari saya masih culun, mungkin kurang lebih 20 tahun yang lalu ya, sampai hari ini mereka terus mensupport saya, mengajari saya banyak hal, dan terima kasih untuk Bapak Rohani yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, tugas pelayanan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dan kita melayani, pemimpin sebagai pelayan, kita rindu memenuhi kebutuhan orang lain. Dan saya bersyukur dan saya sangat rindu GPD Kasih Persaudaraan itu menjadi sebuah rumah, ya, rumah rohani, rumah Tuhan, di mana Tuhan bekerja, di mana Tuhan beracara, dan Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Oh, rupanya ada satu slide yang saya terlewat, Bapak Ibu Saudara. Ya, setelah boleh mundur dulu sedikit, ya. Setelah kemarin Sabtu teman-teman membuat bilik desinfektan dan akhirnya terjadi juga bilik desinfektan. Tadi belum diputer ya. Boleh tolong diputar dulu Bapak Ibu Saudara, ini sangat bagus sekali. Ya, betul itu. Bro, kayak Satria Baja Hitam lu bro. Jangan cepet-cepet cuy. Ini lagi testing Bapak Ibu Saudara. Kayak Satria, gitu kan gayanya kan. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Ya, jadi gereja adalah tentang Tuhan dan tentang umatnya. Saya tekankan sekali lagi, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara, gereja itu adalah tentang Tuhan dan tentang umatnya. Gereja bukan tentang barang, gereja bukan tentang uang, ya, tetapi gereja adalah tentang pelayanan. Gereja itu bukan tempat untuk mencari keuntungan. Yang setuju katakan amin. Ya, kenapa kita hadir di sini? Kenapa kita beribadah bersama-sama? Karena Yesus sudah mati di salib. Yesus sudah mati di salib dan bangkit,
Dan kita bisa hadir di gereja, kita bisa hadir di sini, kita dimungkinkan hadir, kita bisa hadir itu karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena keselamatan yang kita terima di dalam Dia. Jadi sekali lagi kita harus mengerti sama-sama bahwa gereja itu adalah tentang Tuhan dan tentang umat-umatnya. Tentang seluruh jemaat yang ada. Nah, kita akan melihat beberapa ayat di dalam Yohanes pasal yang kedua, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan. Yohanes itu salah, bukan Markus, harusnya Yohanes, Bapak Ibu Saudara, mohon maaf. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 17. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang-uang penukar dihamburkannya dan ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus sama-sama sadar, kita harus sama-sama mengerti, ini harus menjadi fondasi dalam kehidupan kita semua. Bahwa gereja adalah rumah Tuhan. Gereja adalah rumahnya Tuhan. Dan kita berdoa sama-sama bahwa GPDI Kasih Persaudaraan itu juga adalah rumahnya Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kehidupan di rumah, kita ngomong-ngomong tentang rumah Bapak Ibu Saudara. Kita kehidupan di rumah, Bapak Ibu Saudara semua tinggal di rumah bukan? Ya, tinggal di rumah. Kalau keadaan rumah baik, kalau keadaan rumah harmonis, kalau keadaan rumah rukun, baik, suasana di rumah baik, maka kita bisa berangkat pagi pergi bekerja dengan hati yang senang. Wah. Dengan hati yang senang. Siapa kalau berangkat kerja hatinya sudah marah-marah? Ada? Nggak ada ya. Kalau keadaan rumah baik, kita bisa berangkat kerja hati kita senang. Pikiran kita tenang. Kita siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada di pekerjaan sana. Selesai bekerja, kita dengan senang hati, kita dengan semangat bahwa kita akan pulang ke rumah Bapak Ibu Saudara, bukan rumah tetangga, tapi pulang ke rumah sendiri. Haleluya. Loh kok ini tegang apa kalau selesai kerja mau pulang, aduh udah selesai kerja, aduh udah jam 5:30 mau mesti pulang lagi ke rumah. Ada yang rasanya berat kalau mau pulang ke rumah, ada? Enggak ada ya, puji Tuhan. Nah, jadi kalau keadaan di rumah baik, selesai kerja kita akan rindu pulang rumah. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan ambil untung dari rumah kita sendiri. Ada nggak Bapak Ibu Saudara yang ngambil untung dari rumah sendiri? Wah ini ada kursi nih, kursi makan 4 banyak, jual aja 1 biarin cuma 3, enggak. Kita nggak mungkin ambil untung dari rumah sendiri. Kita rindu ada keharmonisan di rumah kita rindu ada kerukunan, kita rindu ada kebaikan di rumah kita. Nah tadi kita baca sama-sama di ayat yang ke-16, Yesus marah kepada pedagang-pedagang merpati. Dibongkar semua, rejanya dirobohkan. Ya, dia marah, dia bilang ambil ini semua. Wah, mengusir pakai cambuk lagi dan sebagainya. Yesus marah, Yesus bilang ini rumah Bapa bukan untuk tempat berjualan. Ambil semuanya dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah, kalau tempat berjualan itu orientasinya, tujuannya itu mencari untung. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau jualan ya pasti mencari
untung. Nah, tapi gereja bukan begitu. Rumah Tuhan bukan begitu. Tujuan rumah Tuhan, orientasi rumah Tuhan adalah melayani Tuhan. Katakan amin. Melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita ada untuk melayani Tuhan. Worship leader, singer, pelayan-pelayan musik, semua melayani Tuhan. Kita rindu terjadi pemulihan, kita rindu terjadi perubahan hidup. Kehidupan umat-umat Tuhan dipulihkan. Kehidupan umat-umat Tuhan disembuhkan. Ada perubahan hidup dalam hidup setiap umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan akan tertanam, bertumbuh, berbuah lebat, dan yang terpenting adalah hidup kita semua menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah orientasi, itulah tujuannya rumah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya rindu kita semua sama-sama bisa menangkap hal ini. Ya, kenapa kita perlu cinta rumah Tuhan? Kenapa kita perlu mencintai gereja lokal? Karena gereja itu adalah rumah Tuhan dan gereja itu adalah tentang Tuhan dan tentang umatnya Tuhan, bukan yang lain. Karena tentang Tuhan, karena tentang umatnya Tuhan, maka kita perlu mencintai gereja lokal. Amin. Nah, berbicara tentang rumah, yang terpenting itu adalah suasana. Suasana dalam rumah. Bukan besar kecilnya. Bapak Ibu Saudara bisa punya rumah yang sangat besar, tapi enggak betah di dalamnya. Ya, tapi ada juga yang punya rumah tidak besar, tapi bisa betah. Berarti yang menentukan adalah suasana. Katakan sama-sama suasana. Ya, mau ibadah di gereja kecil, ruangannya kecil atau ruangannya besar, itu tidak masalah, tapi yang menentukan adalah bagaimana kita membangun suasana dalam gereja, membangun atmosfer dalam gereja itu. Nah, ini adalah tugas-tugas kita, ini tugas kita. Ini tugas saya sebagai gembala, ini tugas Bapak Ibu Saudara yang memimpin Komsel, tugas kita semua. Karena suasana itu ya kita bangun semua. Kita semua yang membangun suasana itu. Apakah kita bisa membangun suasana yang kekeluargaan, suasana yang rukun, suasana yang baik, suasana yang menyenangkan, atau tidak Bapak Ibu Saudara? Amin. Ya, bisa saja saya di depan senyum-senyum, salaman, wah selamat datang, senyum. Tapi kalau Bapak Ibu datang, wah marah-marah, ya suasananya juga jadi tidak baik. Gitu. Jadi ini PR kita semua, ya. Kebersihan, kalau di rumah ya termasuk di gereja, kebersihan rumah, perabot rumah, tata letak rumah, itu membentuk suasana. Nah, kalau suasana rumah kita baik, maka itu akan membuat sukacita. Kalau suasana rumah itu baik, maka ada tawa, canda, bisa kita dapatkan di dalam rumah. Kalau suasana rumah itu baik, kita akan mendapatkan pikiran yang tenang. Kalau kita tenang, pikiran kita tenang, maka ide yang baik, kreativitas yang baik dalam pekerjaan, kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan semuanya itu akan berhasil dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mulai juga dari rumah kita masing-masing. Suasana, atmosfer dari rumah. Kalau di rumah, suami istri satu cembetut, begitu satunya lagi marah dan sebagainya, maka suasananya menjadi tidak baik Bapak Ibu Saudara. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau satu cemberut, satunya marah, suasananya jadi tidak baik. Nah, mari kita mau bangun suasana yang baik. Kita mau bangun suasana yang indah. Kita mau bangun suasana yang harmonis. Mulai dari rumah kita masing-masing. Kita bangun itu dengan baik. Dan kalau suasana di dalam gereja indah, suasana dalam gereja baik, maka orang-orang yang ada di dalamnya, umat-umat Tuhan akan menerima berkat dari Tuhan, akan menerima pewahyuan dari Tuhan, akan menerima anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Amin, haleluya. Nah, untuk membangun suasana rumah akan diperlukan nilai-nilai, maka diperlukan nilai-nilai value di mana kita perlu mengerti, kita perlu belajar, kita perlu lakukan lah. Ya.
Yang paling mudah adalah kita mau menyapa satu dengan yang lain, kita mau memberikan senyum satu dengan yang lain, kita mau menghormati satu dengan yang lain. Dan salah satu value yang ada di gereja lokal ini adalah keluarga, family. Keluarga, kita ini satu keluarga di dalam Tuhan. Kita ini adalah keluarga ilahi. Ya, tadi kita dengar suatu kesaksian, di dalam keluarga, seluruh jemaat adalah keluarga. Amin, haleluya. Ya, yang namanya keluarga, anggota keluarga kita, ya kita harus terima apa adanya. Halo, ya kita punya anak, yang satu nakal, yang satu suka bicara, yang satu suka tidur, yang satu suka main game, yang satu apa lagi? Yang satu berantakan misalnya. Udah dibilangin, udah diajarin, udah dibilangin, tetap seperti itu. Tapi yang namanya keluarga, yang namanya anak, ya kita tetap mengasihi mereka. Ya, kita tetap terima mereka apa adanya. Dan Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita tanamkan juga dalam hidup kita. Tidak ada penghakiman di dalam keluarga. Amin. Kita rindu anggota keluarga kita akan bertumbuh lebih baik. Kalau mungkin ada kesalahan, ya ditegur, dinasehati, tapi yang tidak boleh ada kita menghakimi. Wah dia itu seperti itu, wah dia itu seperti itu, enggak bisa. Ya, karena apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua enggak ada yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Kita semua sedang bertumbuh untuk mencapai kesempurnaan. Kita harus belajar menerima keluarga kita apa adanya. Ya, aduh ini udah dibilangin jangan telat datang ke gereja, jangan telat. Tapi telat, ya sudahlah haleluya. Mungkin hari ini masih seperti itu. Tapi kita doakan, kita encourage, kita semangati, kita ajak agar nanti bisa jadi lebih baik lagi. Amin. Ya, kita nggak boleh menghakimi ya, memanglah mukanya udah keturunan seperti itu kali ya. Aduh, udah keturunan seperti itu. Jangan Bapak Ibu Saudara. Namanya keluarga, kita harus belajar menerima apa adanya. Kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Kita harus memiliki hati yang penuh dengan kasih. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara kita semua akan bertumbuh menjadi lebih baik. Amin. Ya, dan salah satu nilai keluarga juga adalah kita rindu anggota keluarga kita akan menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, dan juga harus menjadi lebih baik lagi. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara, dan saya rindu Bapak Ibu Saudara akan menjadi lebih baik lagi. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara hanya bisa duduk sebagai jemaat, ya duduk mendengarkan firman. Tapi saya rindu di antara Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan pakai menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Menjadi pemimpin pujian yang luar biasa. Menjadi pelayan yang luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengasihi Tuhan, waktu kita mencintai rumah Tuhan, itu berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena gereja adalah tentang Tuhan dan tentang umatnya. Dan kita punya Allah yang tidak pernah lalai. Allah yang tidak pernah berhutang, Allah yang selalu menolong, Allah yang selalu memberkati, Allah yang selalu melakukan yang ajaib, yang terbaik untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari saya mau mengajak kita, mari rindukanlah, taruh dalam hatimu, Tuhan, satu waktu Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi, mencintai gereja lokal, dan saya rindu melalui hidup saya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin, haleluya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kita harus belajar bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Mungkin menghadapi gesekan, mungkin menghadapi tantangan, masalah. Ya gak apa-apa. Yang pasti kita mau bertumbuh. Ya. Dan apalagi nilai dalam keluarga. Mari bangga dengan apa yang bisa dihasilkan dari keluarga kita. Mari bangga dengan apa yang bisa dihasilkan dari rumah kita sendiri. Mari bangga dengan apa yang bisa dihasilkan dari gereja lokal kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Mungkin belum sebagus yang lain, tapi mari kita belajar bangga, mari kita belajar bersyukur, mari kita belajar mensyukuri.
Jangan jelek-jelekan rumah kita sendiri. Amin, haleluya. Ya, ini di rumah seperti ini dan sebagainya. Jangan jelek-jelekan rumah kita sendiri. Tapi mari kita mau belajar bangga. Dan yang terpenting adalah kita mau tetap bertumbuh. Haleluya. Ya, kita menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Kita tetap mendukung walaupun beda pendapat Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada pendapat yang berbeda, tapi ya nggak apa-apa, kita tetap mendukung, kita tetap mengasihi, kita tetap maju sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Misalnya dalam keluarga, anaknya lagi marahan sama bapaknya atau sama mamanya. Wah, lagi marahan. Habis marahan, besok Senin harus ke sekolah. Kira-kira mama papa kasih uang jajan gak sama anaknya? Atau biarin aja lu biar rasa ya. Besok gue belaga bodoh, belaga bego kata mamanya atau papanya. Belaga lupa, biarin sekolah sendiri. Dia minta apa enggak gitu. Tetap dikasih apa enggak dikasih Bapak Ibu? Dikasih, oh yang ngasih cuma satu, yang lain enggak ya? Ya, dikasih enggak Bapak Ibu Saudara? Dikasih ya. Iya, dikasih Bapak Ibu Saudara, ya. Contoh lain. Tadi anak sama orang tua. Sekarang suami istri lagi marahan. Berantem, marahan. Lagi apa? Marahan. Besok uang belanja dikasih enggak, Pak? Oh enggak. Besok uang belanja dikasih enggak Pak? Halo, oh ini, kagak ya? Enggak ya? Lah kalau enggak dikasih mau makan apa? Makan sendiri. Saya tanya lagi bapak-bapak, uang belanja dikasih enggak? Oh kasih juga, wih. Luar biasa ini, tepuk tangan dong, ya bener nih jangan ragu-ragu nih. Cik dikasih bener gak Cik? Jangan-jangan cuma ngomongnya di sini dikasih padahal enggak kan repot kan? Ya dikasih dong pasti. Ya, ya begitu Bapak Ibu Saudara, itulah dalam keluarga. Dan harusnya seperti itu. Ibu-ibu kalau lagi berantem, uang belanja mau tetap dikasih atau enggak Bu? Ayo Bu. Ibu-ibunya kok diem terus sih? Hah? Oh ibunya nggak belanja. Ya, oke lah. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, nah inilah dalam keluarga. Nah sekali lagi saya rindu, ya gereja adalah rumah Tuhan. GPD Kasih Persaudaraan adalah rumah Tuhan. Dan kita bisa bertumbuh di dalamnya. Ya sekali lagi gereja adalah tentang Tuhan. Gereja melayani Tuhan. Gereja adalah tentang umat-umat Tuhan. Dan kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Dan ada satu ayat yang terakhir. Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara kita berdoa agar gereja lokal di mana kita ada di dalamnya. Rumah ini, gereja ini, kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Ini bukan untuk sok-sokan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi ini bukan untuk show off. Ini bukan untuk pamer. Ini bukan untuk sok-sokan. Tapi kita mau nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Amin. Dan bukan hanya lebih kemegahannya, tapi Tuhan berjanji, Tuhan berkata, aku akan memberi damai sejahtera. Di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Rumahku yang baru akan lebih megah daripada yang dahulu. Dan di sini aku akan memberikan damai dan kemakmuran kepada bangsaku. Tuhan yang Maha Kuasa telah berbicara.
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengajak kita semua kembali membangun pelayanan yang ada. Selama hampir setahun mungkin ada pelayanan yang sudah tidak maksimal karena kondisi pandemi dan sebagainya. Tapi kita tetap percaya Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya mau mengajak kita mulai kembali membangun pelayanan. Saya juga mau berjuang bersama-sama. Ya silakan pemain musik maju ke depan, berjuang bersama-sama, dan untuk itu diawalinya kita harus mengerti intisari gereja dan kita harus belajar mengasihi gereja lokal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa sama-sama. Tolong kasih nada. Ya. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patokmu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patokmu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Ayat yang kedua, Tuhan ini kami hamba-Mu. Tuhan ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Mari berdiri sama-sama. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau
Tuhan ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Terima kasih Bapa di surga. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi umat-umat-Mu Tuhan. Kami ada di sini karena Yesus sudah mati di salib dan bangkit. Kami ada di sini karena Tuhan pengorbanan Yesus, karena keselamatan yang Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau mengasihi rumah-Mu. Amin. Firman Tuhan berkata, cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Kami mau mengasihi rumah-Mu Tuhan. Kami mau melayani di dalam rumah-Mu. Kami mau membangun suasana yang baik, atmosfer yang baik di dalam rumah Tuhan. Kami mau membangun suasana yang baik, atmosfer yang baik dalam rumah kami masing-masing juga Tuhan. Kami rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami rindu Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-umat-Mu. Dalam setiap usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kau akan bangkitkan umat-umat-Mu Tuhan. Umat-umat yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang melayani Tuhan, yang mengasihi rumah-Mu ya Tuhan. Dan Engkau akan bekerja melalui hidup setiap umat-umat-Mu. Sampai setiap lutut bertelut, sampai setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami mau berkata bahwa gereja adalah tentang Tuhan dan tentang umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kemuliaan Tuhan memenuhi setiap umat-umat-Mu. Pertolongan Tuhan nyata, ada mujizat, kesembuhan, tanda-tanda ajaib terjadi dalam hidup setiap umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa, kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup setiap umat-umat-Mu, mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa, sebab Engkau kan mengembang Ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye yang di rumah. Sampai ketemu di minggu depan.